Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kali ini kita bisa berjumpa lagi untuk mempelajari materi IPS kelas 7 semester 1 pada pertemuan ketiga. Sebelum kita mulai, marilah kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjutkan untuk materi pada pertemuan kali ini. Baik, untuk materi kali ini akan kita pelajari bersama tentang potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Yang pertama, tentang potensi sumber daya alam Indonesia. Ada apa saja di dalamnya? A. Potensi sumber daya hutan. B. Potensi sumber daya tambang. Yang kedua, tentang potensi kemaritiman Indonesia. Yang A tentang perikanan, B hutan mangrove, yang C terumbu karang. Nah, akan kita pelajari satu persatu tentang potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Oke, sekarang kita lanjut kembali. Potensi sumber daya alam Indonesia. Sumber daya alam adalah semua bahan yang ditemukan manusia dalam alam yang dapat dipakai untuk kepentingan hidupnya. Ini pengertian dari sumber daya alam. Berikutnya, potensi sumber daya alam Indonesia dapat dilihat dalam beragam bentuk, seperti air, tanah, udara, batuan, hutan, bahan tambang, dan lain-lain merupakan bentuk-bentuk sumber daya alam. Berikutnya, potensi sumber daya hutan Hutan Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, yaitu mencapai 99,6 juta hektar atau 52,3% dari luas wilayah Indonesia. Sedangkan hasil hutan sebenarnya tidak hanya sekedar kayu. Hutan Indonesia juga menghasilkan seperti buah-buahan dan tanaman obat-obatan atau yang kita kenal dengan tanaman toga. Selain itu, di Indonesia terdapat 4.000 jenis kayu yang 267 diantaranya merupakan jenis kayu yang memiliki nilai ekonomi tinggi atau yang bisa menghasilkan pendapatan tinggi, seperti jenis kayu jati, jenis kayu kamper, jenis kayu meranti, dan lain sebagainya. Secara umum, jenis-jenis kayu dan sebarannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kayu keruing meranti agatis dihasilkan terutama di Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. Kedua, kayu jati banyak dihasilkan di daerah Jawa Tengah. Nah, ini sering kali kita jumpai, bahkan mungkin kita gunakan
di rumah kita. Nomor 3, rotan banyak dihasilkan di Kalimantan, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Jenis rotan biasanya banyak digunakan sebagai bentuk kerajinan. Nomor 4, kayu cendana banyak dihasilkan di Nusa Tenggara Timur. Nomor 5, kayu rasamala dan akasia banyak dihasilkan di daerah Jawa Barat. Nah, ini jenis-jenis kayu atau beberapa jenis kayu yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Nah, sekarang kita beralih untuk membahas fungsi atau manfaat hutan. Yang seperti kita ketahui, hutan terdiri dari berbagai macam pohon atau tumbuhan yang di dalamnya juga terdapat berbagai macam hewan. Dan di sini akan kita lihat fungsi hutan selain itu. Yang pertama, fungsi hutan menyimpan air hujan dan kemudian mengalirkannya ke sungai-sungai dan danau. Yang kedua, tempat hidup bagi flora dan fauna yang menjadi sumber makanan dan obat-obatan. Yang ketiga, mencegah terjadinya erosi atau pengikisan karena air hujan. Yang keempat, menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida. Yang kelima, menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat dari produk yang dihasilkan dari hutan itu sendiri. Nah, ini adalah beberapa manfaat atau fungsi yang dimiliki oleh hutan. Dan masih banyak manfaat-manfaat lainnya. Selain sebagai sarana rekreasi atau hiburan, hutan juga memiliki manfaat yang lain. Berikutnya, potensi sumber daya tambang. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang kaya akan bahan tambang. Banyak sekali jenis-jenis bahan tambang di Indonesia. Di antaranya minyak gas dan bumi, batu bara, bauksit, pasir besi, dan emas. Itu semua adalah hasil sumber daya bahan tambang. Nah, ini adalah salah satu contoh gambar minyak gas dan bumi. Dan ini adalah penambangan bauksit. Berikutnya, potensi kemaritiman Indonesia. Luas laut Indonesia mencakup 2/3 dari seluruh luas wilayah Indonesia, yaitu 5,8 juta kilometer persegi. Indonesia sangat kaya akan potensi lautnya, yang di dalamnya terdapat sekitar 28.000 spesies flora atau tumbuhan dalam laut dan 350 spesies fauna dan 110.000 mikroba atau binatang-binatang kecil yang ketika kita melihatnya harus menggunakan alat bantuan tertentu.
Adapun potensi kemaritiman di Indonesia, yang pertama perikanan, yang kedua hutan mangrove, yang ketiga terumbu karang. Nah, berikutnya kita bahas satu persatu. Perikanan di Indonesia, jenis perikanan di Indonesia sangat banyak atau sangat beraneka ragam. Nah, perikanan di Indonesia sendiri yang dihasilkan dari laut Indonesia memiliki angka potensi lestari yang besar, yaitu 6,4 juta ton per tahun yang bisa dihasilkan atau yang bisa diambil oleh para nelayan Indonesia. Potensi lestari adalah potensi penangkapan ikan yang masih memungkinkan bagi ikan untuk melakukan regenerasi hingga jumlah ikan yang ditangkap tidak mengurangi populasi ikan. Hutan mangrove. Kekayaan laut Indonesia juga sebagian berada di pesisir berupa hutan mangrove. Hutan mangrove atau yang biasa disebut dengan hutan bakau adalah tipe hutan yang berada di daerah pasang surut air laut atau berada di daerah pinggir pantai. Berikutnya ada dua fungsi hutan mangrove, yaitu fungsi secara ekologis dan fungsi secara ekonomis. Fungsi ekologis hutan mangrove adalah sebagai habitat atau tempat hidup binatang laut untuk berlindung, mencari makan, dan berkembang biak, serta bermanfaat untuk melindungi pantai dari abrasi air laut atau dari pengikisan air laut. Berikutnya, fungsi ekonomis hutan mangrove berupa nilai ekonomis dari kayu, pepohonan, dan makhluk hidup atau beragam jenis fauna yang bernilai ekonomis berada di dalam hutan mangrove itu sendiri. Artinya kayunya bisa dimanfaatkan dan di dalamnya terdapat berbagai macam jenis hewan yang bisa memiliki nilai ekonomis. Nah, berikutnya adalah terumbu karang. Seperti kita ketahui, terumbu karang memiliki keindahan tersendiri di dasar laut. Tentang keanekaragaman bentuk terumbu karang itu sendiri atau adanya habitat ikan yang tinggal di daerah sekitar terumbu karang itu sendiri, sehingga menjadi nilai yang sangat luar biasa bagi keindahan dasar laut di Indonesia. Terumbu karang adalah batuan sedimen kapur di laut yang terbentuk dari kapur yang sebagian besar dihasilkan dari koral atau binatang yang menghasilkan kapur untuk kerangka tubuhnya. Nah,
Indonesia merupakan negara yang memiliki terumbu karang terluas di dunia yang mencapai 284,3 ribu kilometer persegi atau setara dengan 18% dari terumbu karang yang ada di seluruh dunia. Keanekaragaman hayati terumbu karang sebagai potensi sumber daya laut di Indonesia juga yang tertinggi di dunia. Maka tidak jarang terumbu karang Indonesia sering dijadikan sebagai destinasi wisata oleh turis mancanegara. Oke, itu tadi materi yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan ketiga kali ini. Nah, untuk pertemuan ketiga kali ini ada sedikit tambahan tugas IPS yang pertama. Satu, yaitu Indonesia memiliki letak yang sangat strategis dan kekayaan alam yang melimpah. Hal ini disebabkan oleh yang kedua, apa saja fungsi ekologis dari hutan mangrove. Yang ketiga, sebutkan letak Indonesia secara geografis. Oke, selamat mengerjakan. Nanti disalin, dikerjakan di buku tulis dan dikumpulkan langsung pada nomor saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.